Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kepada ketua kelas silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, sebelumnya apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Hairul. Kemana Hairul? Sakit. Sakit. Oke. Sebelum kita menginjak pada materi yang akan saya bahas pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu pada kalian. Kalian punya nggak ciri-ciri yang mirip dengan orang tua kalian? Entah itu dari segi fisik ataupun dari segi sifat. Punya atau tidak? Punya. Oke. Tahu nggak kenapa hal itu bisa terjadi? Karena faktor gen. Karena warisan sifat. Oke, betul sekali. Nah, untuk hari ini kita akan bahas suatu topik yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu tentang proses sintesis protein. Proses sintesis protein. Nah, kenapa tubuh kita perlu yang namanya protein? Ada yang bisa menjawab? Zat yang dibutuhkan oleh tubuh Untuk tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Jadi kenapa kita perlu yang namanya protein? Karena protein ini adalah zat yang sangat penting untuk tubuh kita, karena protein inilah yang menjaga jaringan kita untuk selalu bekerja dengan baik dan mengganti jaringan yang rusak. Jadi protein ini sangat penting untuk tubuh kita agar tubuh kita selalu sehat dan tidak mudah sakit. Itu fungsi dari protein. Kenapa protein itu sangat penting untuk kita peroleh? Itu bisa dari segi makanan, itu juga bisa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sintesis. Apa itu sintesis? Sintesis itu adalah proses pembentukan. Jadi, sintesis protein adalah proses pembentukan protein. Ini adalah definisi yang sangat simpel sekali untuk kalian pahami. Namun secara umum, protein ini adalah sintesis protein itu adalah proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA sebagai sumber materi genetik yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida. Nah, namun untuk kalian memahami, cukup kalian ketahui bahwa proses sintesis protein itu adalah proses pembentukan protein. Namun kalau nanti ada di ulangan apa yang dimaksud dengan sintesis protein, kalian wajib jawab ini ya. Jangan jawab ini. Ini hanya untuk biar kalian mudah dalam menerima materi hari ini. Nah, oleh karena itu, karena kita butuh protein kan nggak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada proses untuk bagaimana protein itu bisa terbentuk. Oke, paham? Ya kan, nggak mungkin kan ada protein tapi nggak ada prosesnya, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang proses sintesis protein itu sendiri. Oleh karena itu, dalam proses dalam proses sintesis protein ada beberapa komponen yang berpengaruh dalam sintesis ini. Yang pertama yaitu DNA. Yang kedua RNA. Yang ketiga adalah RNA polimerase. Sebenarnya banyak pihak yang juga juga berperan dalam sintesis protein ini. Namun yang saya bahas ini ada 3 saja, yaitu DNA, RNA, dan RNA polimerase. Nah, yang pertama
yaitu RNA. Nah, pengertian RNA apa? Ayo, Lina, apa pengertian RNA? Oh, DNA. DNA adalah penyimpan utama dari sintesis genetik. Dari material genetik. Oke. Jadi DNA adalah penyimpan utama dari material genetik atau sumber informasi genetik. Yang perlu kalian garis bawahi adalah DNA adalah sumber informasi genetik. Silakan dicatat. Ya? Nah, yang kedua, DNA adalah polimer polinukleotida di mana satu unit monomernya itu adalah nukleotida. Jadi DNA itu satu unit monomer dari DNA itu adalah nukleotida. Ingat-ingat apa? Nukleotida. Oke. Nah, urutan nukleotida di sepanjang DNA berperan sebagai sandi untuk menyampaikan semua informasi yang diperlukan untuk memerintahkan sel agar membuat segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan. Karena DNA itu adalah sumber informasi genetik, maka nukleotida itu adalah perannya adalah sebagai sandi untuk menyampaikan semua informasi yang diperlukan. Ini nanti berkaitan dengan sintesis protein yang akan kita bahas. Nah, setiap nukleotida itu ada 3 bagian. Yang pertama ada senyawa cincin. Yang pertama itu ada basa nitrogen, dan yang kedua ada gugus gula yang disebut dengan deoksiribosa, dan yang ketiga yaitu fosfat. Ini bisa kalian lihat, ini adalah basa nitrogen, dan yang ini gugus gula, yang ini fosfat. Apa? Basa nitrogen. Terus gugus gula. Terus fosfat. Oke. Nah, yang selanjutnya, DNA terdiri dari 2 rantai nukleotida yang saling berikatan karena adanya ikatan hidrogen. Nah, ini 2 rantai DNA ini adalah nukleotida. Ini nukleotida dan yang ini juga nukleotida. Oke, paham? Nah, setiap rantai tunggal kemudian berperan sebagai cetakan untuk pembentukan rantai baru. Ini nanti akan berkaitan dengan proses sintesis protein. Oke? Yang penting kalian paham ini dulu ya. Ini adalah nukleotida. Nah, DNA memiliki basa yang terdiri atas adenin dan guanin. Pasangan adenin dan guanin itu namanya basa-basa purin. Yang kedua ada basa-basa pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Apa aja ayo? Adenin, guanin, sitosin dan timin. Oke. Nah, yang selanjutnya basa-basa DNA membentuk ikatan komplementer. Nah, yang kedua, melalui ikatan hidrogen di antara basa-basa DNA yaitu AT dan GC. Nah, tadi kan ini adalah basa-basa nitrogen ya kan? Ada sitosin, ada guanin, sitosin, adenin, timin. Nah, antara kedua ini, antara basa nitrogen ini kan kita sebut basa nitrogen kan ya? Ini namanya ikatan hidrogen. Jadi di tengah-tengah ini adalah ikatan hidrogen. Paham? Paham. Oke. Nah, antara adenin dan timin itu menghasilkan berapa? Coba ini dilihat berapa? Ada dua. Nah, antara adenin dan timin itu terdapat 2 ikatan hidrogen. Nah, sedangkan antara sitosin dan guanin itu ada 3 ikatan hidrogen. Paham? Paham. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah RNA. Ini ya, RNA. Nah, RNA itu adalah
mengolah informasi yang disandikan di dalam DNA bagi sintesis protein melalui transkripsi dan translasi. Nah, yang tadi kan DNA adalah sumber informasi genetik itu ada di DNA ya. Nah, RNA di sini adalah untuk mengolah informasi yang disandikan di dalam DNA. Jadi RNA ini yang mengolah semua informasi genetik yang ada di DNA. Nah, RNA pada umumnya berutasan tunggal. Ini berutasan tunggal kan ya cuma satu ya, nggak ada pasangannya ya. Nah, komponen gula pada RNA adalah ribose, bukan deoksiribose. Kalau di DNA itu tadi kan namanya deoksiribose. Nah, kalau di RNA beda. RNA namanya adalah Ribose. Pintar. Nah, basa bernitrogen pirimidin yang dijumpai pada RNA adalah urasil, bukan timin. Tadi di DNA ada apa aja? Adenin, guanin, sitosin, timin. Sip, pintar. Nah, kalau di RNA itu yang timin diganti menjadi urasil. Jadi apa aja? urasil, guanin, adenin, sitosin. Pintar sekali. Betul. Nah, RNA itu ada 3 tipe. Yang pertama, messenger RNA. Tahu messenger kan ya? Tahu. Isinya messenger itu apa? Pesan. Pesan. Betul sekali. Nah, jadi messenger RNA itu adalah RNA transkrip mengandung pesan genetik dari DNA. Jadi, pesan genetik dari DNA itu ada di messenger RNA. Nah, ini ada mRNA. Ini. Nah, yang selanjutnya itu ada transfer RNA. Ini dibuat dalam nukleus, komponen molekul translasi. Nah, ini nanti langsung nyambung juga dengan proses sintesis protein. Cukup kalian ketahui dan biar kalian paham awalnya itu alurnya seperti apa gitu ya. Nah, transfer, yang namanya transfer itu adalah mentransfer, ya kan? Ya. Nah, mentransfer apa? Yaitu mentransfer asam amino dari sitoplasma dan meletakkannya pada rantai polipeptida di ribosom. Ini sebenarnya nanti berkelanjutan RNA terus ke transfer RNA. Nah, karena sudah ditransfer asam amino dari sitoplasma kepada rantai polipeptida di ribosom, lanjut kepada yang ketiga, yaitu ada rRNA atau ribosomal RNA. Tadi kan ada tRNA ya. Nah, yang ini ada rRNA. Ini yang ketiga. Nah, apa itu? rRNA adalah tempat terjadinya translasi. Translasi ini nanti lanjut juga ke sintesis protein. Nah, yaitu sebagai fasilitator perpasangan antara transfer RNA dan messenger RNA. Jadi, fasilitator antara keduanya itu dilakukan oleh ribosomal RNA. Nah, terdiri atas 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Apanya? Ya, ribosom. Nanti ada di sintesis protein. Kalian nanti tahu. Subunitnya terbuat dari protein dan molekul RNA. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu adalah RNA polimerase. Apa itu? Jadi RNA polimerase itu adalah molekul komponen transkripsi, yaitu sebuah enzim yang berfungsi untuk memisahkan untai DNA dan menggabungkan nukleotida RNA. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Paham ya? Paham. Oke. Lanjut kepada proses sintesis protein. Ini adalah proses terbentuknya protein. Jadi gimana protein itu dibentuk, ini kita pelajari prosesnya. Nah, jadi proses sintesis protein itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama yaitu adalah transkripsi. Transkripsi adalah ini ada yang namanya transkripsi translasi ya. Translasi. Oke. Nah, transkripsi apa? Transkripsi adalah
sintesis mRNA yang diarahkan oleh DNA. Nah, yang kedua yaitu terjadi di nukleus. Jadi proses transkripsi ini terjadi di nukleus. Yang ketiga, transkripsi itu adalah komponen molekul yang berperan adalah DNA, RNA, dan polimerase. Jadi komponen yang paling berperan dalam transkripsi ini adalah DNA sama RNA polimerase ini. Jadi DNA dan RNA polimerase ini sangat berperan dalam transkripsi ini. Ya, paham? Sampai sini paham kan ya? Nah, transkripsi itu ada tiga macam, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Oke. Inisiasi, elongasi, terminasi. Nah, yang pertama yaitu adalah inisiasi transkripsi. Nah, jadi di inisiasi transkripsi itu dimulai dari yang namanya titik promotor. Nah, promotor itu adalah tempat dimulainya transkripsi dan promotor ini juga yang menentukan untai mana yang akan digunakan sebagai cetakan gitu. Nah, selain itu, promotor juga berperan sebagai peningkatan RNA polimerase. Jadi, awal dari transkripsi ini berawal dari titik promotor. Nanti akan saya tunjukkan lewat video ya. Nah, setelah itu, baru RNA polimerase itu melekat pada promotor. Nah, di situ terjadilah inisiasi dengan membuka kedua untai DNA. Nah, jadi enzim ini mulai mentranskrip untai cetakan. Nah, jadi setelah itu RNA polimerase itu kan melekat pada promotor ya. Nah, jangan nulis dulu, dengarkan saya. RNA polimerase itu kan melekat pada promotor. Nah, ketika promotor itu melekat, double helix atau untai DNA itu terbuka menjadi dua. Nah, disitulah akan terjadi yang namanya memulai transkrip untai cetakan. Paham? Nanti akan saya jelaskan, ada videonya yang lebih jelas. Nah, yang kedua yaitu elongasi transkripsi, yaitu pemanjangan untai RNA, di mana RNA polimerase itu bergerak sepanjang RNA membuka helix DNA. Jadi RNA polimerase itu bergerak membuka helix DNA. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Nanti ada di video juga. RNA polimerase menambahkan nukleotida yang ke ujung 3 akson RNA yang sedang tumbuh sambil menyelusur. Nah, ini terus bergerak, oke? Nah, molekul RNA baru akan melepaskan diri dari cetakannya dan helix DNA terbentuk kembali. Jadi, ketika molekul RNA baru melepaskan diri dari cetakan, ini nanti kan lepas ya jadi satu ikatan. Ini double helix yang awalnya terpecah itu nanti akan terbentuk kembali dengan sendirinya. Nah, setelah itu yaitu terminasi transkripsi, dimana ya di sini itu adalah terdapat ada dua bagian, yaitu intron dan ekson. Nah, bagian intron ini nanti yang akan dibuang, sedangkan ekson itu digabungkan dan disambungkan. Nah, ini disebut dengan SNRP. Jadi ada dua bagian, yaitu intron dan ekson. Intron ini yang akan dibuang, sedangkan ekson itu nanti disambung gitu. Nah, SNRP membantu kompleks molekul bersama protein lain. Nah, nukleotida sepanjang intron itu melepas intron dan menggabungkan ekson-ekson pada saat yang bersamaan. Kemudian spliceosome kemudian membubarkan diri dan melepaskan RNA. Oke. Jadi ekson-ekson itu nanti digabungkan. Setelah itu spliceosome itu nanti melepaskan diri dan melepaskan mRNA juga gitu. Paham nggak? Nanti ada kok di video. Nah, yang kedua yaitu selanjutnya adalah translasi, di mana translasi ini adalah
sintesis protein yang diarahkan RNA. Nah, pada tahap ini mRNA diterjemahkan menjadi asam amino. Asam amino kemudian membentuk rantai polipeptida. Nah, ini kan ada transkripsi, sekarang ini ada translasi ya. Translasi ini juga ada tiga, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sama kayak yang transkripsi. Namun ini sintesis proteinnya diarahkan berawal dari RNA. Nah, yang pertama yaitu inisiasi. Inisiasi translasi, yaitu tahap inisiasi yaitu dimulai dari bersatunya subunit ribosom kecil dengan mRNA. Nah, ini ya. Ini adalah subunit ribosom kecil. Nah, RNA inisiator membawa antikodon UAC yang berpasangan dengan basa kodon AUG. Nah, ini ada start kodon. Start kodon itu yaitu AUG. AUG sama UAC. Nah, RNA membawa subinomimetionin. Setelah itu, subunit besar datang melengkapi kompleks inisiasi. Nah, ini subunit besar dari ribosom. Ini yang kecil, ini yang besar ya. Nah, RNA inisiator berada di site P. Awalnya, nah, jadi di ini ribosom subunit besar itu ada tiga tempat, yaitu P, E, dan A. Nah, tRNA ini berada di site P ini ya, ini tempat P. Nah, site A akan ditempati oleh RNA yang membawa asam amino berikutnya. Jadi setelah ini ya, ini nanti akan pindah ke sini dan akan terus berlanjut. Nah, ini lanjutannya ada di sini. Nah, ini lanjut pada elongasi, yaitu pemanjangan polipeptida. Untuk kalian memahami elongasi itu ingat-ingat long kalau bahasa Inggris itu kan panjang ya. Jadi elongasi itu adalah pemanjangan polipeptida. Nah, gimana prosesnya? Yaitu adalah kehadiran aminoasid RNA yang mengikat kodon dan ribosom. Nah, ini kan yang tadi ada di titik P. Nah, ini kan hadir lagi ya. Ada di sini ya kan? Akhirnya ada di sini. Nah, setelah itu ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung rantai polipeptida yang sebelumnya terbentuk. Nah, ini mengkatalisis pembentukan ikatan peptida. Ini ikatan peptidanya antara asam amino yang baru dengan rantai polipeptida yang sebelumnya. Nah, jadi ini akan pindah, ikatan ini pindah ke sini. Nah, ini jadinya seperti ini, paham? Nah, kedua RNA bergeser ke arah ujung ribosom bersama-sama dengan rantai RNAD. Nah, ini yang saya katakan tadi berangsur. Nah, ini kan pindah, ini hilang ya kan? Jadi ada yang baru, ini nanti hilang sendiri gitu. Nah, RNAD bergeser ke arah ujung ribosom bersama-sama dengan rantai RNAD. Paham sampai sini? Paham, oke. Nah, yang terakhir yaitu adalah terminasi translasi, di mana untuk pada tahap ini yaitu ribosom mencapai kodon terminasi pada untai RNAD. Nah, karena sudah mencapai pada stop kodon, jadi ini proses yang tadi akan berhenti dengan sendirinya, jadi udah gak nambah lagi gitu. Yaitu apa kodon stopnya? Yaitu apabila sudah mencapai UAG, UAA atau UGA. Paham? Sampai sini paham? Oke. Nah, setelah itu polipeptida akan lepas dari ribosom. Nah, ini polipeptida ikatannya yang ini lepas dari ribosom. Lepas ya kan? Itu karena ada faktor pelepasan ini yang melepas. Nah, setelah itu dua subunit ribosom dan komponen lainnya juga akan ikut terpisah. Jadi subunit ini ribosom kecil dan ribosom besar juga ikut terpisah. Nah, ikatan peptidanya kemanakan? Nah, rantai polipeptida lepas dari RNA akan dibawa keluar ribosom dan dimodifikasi badan Golgi untuk diubah menjadi enzim, hormon, protein struktural atau organel baru sebagai ekspresi gen. Nah, jadi pada tahap inilah yang nantinya akan berubah,
menjadi protein di badan Golgi. Itu terjadi di badan Golgi untuk diubah menjadi enzim, hormon, protein struktural atau organel baru sebagai ekspresi gen. Jadi proses sintesis protein itu alurnya seperti itu. Nah, selanjutnya supaya kalian lebih paham, ini saya ada videonya tentang sintesis protein. Yang tadi udah paham kan, saya jelasin ya. Jadi supaya lebih kalian paham, tonton video ini. Bentar. Bentar. Ini videonya. Agar tubuh kita berfungsi, kita perlu mensuplai berbagai nutrisi dari berbagai makanan. Tubuh kita tidak dapat menggunakan makanan seperti itu pada sistem pencernaan. Proses pencernaan kimia menggunakan protein dan enzim yang berbeda untuk memecah partikel makanan menjadi nutrien yang digunakan sel-sel untuk menyerap. Sintesis protein membutuhkan bahan dasar asam amino dan berlangsung di dalam inti sel ribosom. Untaian panjang tersebut adalah DNA. Gen adalah potongan untai rangkap DNA yang tersusun dari polimer nukleotida. Nah, ini RNA, DNA ya ini ya. Dimulai dari wilayah promotor. Nah, ini dimaksud dengan daerah promotor tadi yang saya jelaskan. Ya, ini daerah promotor. Dan berakhir di wilayah terminator. Untuk beberapa gen, RNA dikodekan untuk mensintesis protein. Secara garis besar, sintesis protein dibagi menjadi dua proses, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, ini transkripsi dan translasi. Tadi itu ya. Ya. Di mana DNA digunakan sebagai tempat untuk membuat RNA buta. Sedangkan translasi terjadi dalam sitoplasma. Informasi yang terkandung dalam RNA buta digunakan untuk membuat polipeptida. Selama transkripsi, RNA pada gen digunakan sebagai tempat untuk membuat untai RNA buta. Nah, ini adalah untai DNA. Polimer. Nah, ini RNA polimerase. Yang ini RNA polimerase. Proses transkripsi melalui 3 tahap, yaitu initiation, Imitasi, dan terminasi. Pada proses initiation, wilayah promotor berfungsi sebagai tempat RNA polimer melekat pada nah, RNA polimerase tadi melekat pada daerah promotor. Oke. molekul DNA sehingga menyebabkan sebagian dari zodiak terbuka. Akibat terbukanya pita DNA, data-data pada salah satu pita menjadi bebas, sehingga memberi kesempatan. Nah, karena polimerase menempel pada promotor, akhirnya rantai DNA ini menjadi terbuka. Paham nggak? Daerah promotornya kan jadi terbuka ya karena menempel dari RNA polimerase. Data-data pasangannya menyusun RNA buta. RNA-nya Proses tersusun. ini disebut elongasi. Nah, tahap ini namanya tahap elongasi. Ya, ini tahap elongasi. Ada proses terminasi RNA polimer menuju bagian terminator Terminator gen. gen. Setelah transkrip RNA buta selesai dicetak, untai DNA dan transkrip RNA memisahkan antara satu sama lain. Karena sudah nyampe pada terminasi. Apa?
daerah terminasi RNA polimerase menempel, akhirnya ini terlepas. Paham? RNA yang membawa kode untuk protein disebut ekson, Dan intron. Ekson, dan ini ekson. bagian yang tidak membawa kode disebut intron. Intron. Ekson, intron. Intron splicing adalah proses penambahan spike concat dan free polypeptide, sedangkan spliceosome adalah proses menghilangkan segmen intron dan bergabung dengan ekson yang berdekatan untuk menghasilkan RNA untai masang. Nah, ini spliceosome. Spliceosome ya. Ya. Ini spliceosome. Silakan inti sel menuju sitoplasma. Menuju sitoplasma. Setelah itu berlanjut pada sitoplasma. Nah, Basa nitrogen dikelompokkan menjadi 3 kode huruf. basa Kode nitrogen, ini disebut kodon. kodon. Ada GCA, guanin, sitosin, sama adenin. Kode genetik meliputi 64 kodon. Ada 4 kodon khusus, yaitu pada kodon start untuk Nah, start codon AUG dan stop codonnya UAA, UAG, dan UGA. mulai dan 3 kodon stop untuk berhenti. Transkripsi dimulai dengan RNA busa usai Nah, tersebut. ini ribosom, unit ribosom kecil yang tadi itu. Ya. Pada kodon start, asam amino dibawa ke ribosom oleh RNA Asam amino di bawah. transfer. Terjadi pasangan antara kodon RNA beta dan antikodon dari RNA Ini transfer. tRNA dan ini antikodonnya ya. Nempel. Setelah molekul RNA transfer inisiator mengikat Nah, sudah terikat kan? Ya. kodon start, subunit ribosom besar mengikat. Nah, akhirnya datanglah Dan sub. tahap ribosom yang imitasi besar. selesai. Nah, ini adalah tahap imitasi sudah selesai. Dalam subunit ribosom besar terdapat 3 daerah yang berbeda yang disebut daerah E, P, dan A. D, P, dan A yang tadi itu. Pada tahap elongasi, molekul RNA transfer melalui pasang basa komplementer dari kodon dan antikodon asam amino dibawa ke untai RNA busa. Molekul RNA transfer memulai sesuai dengan asam amino tertentu. Nah, ini asam amino. Ini juga asam amino. Molekul RNA transfer dibebankan mengikat ke situs A dan mendorong satu kodon ke kanan, di mana molekul RNA transfer sekarang bergeser keluar dari situs E, dan situs A ini terbuka untuk menerima molekul RNA transfer berikutnya. Elongasi akan berlanjut sampai kodon stop tercapai. Nah, jadi tahap ini berhenti kalau sudah mencapai stop codon yang tadi itu. Faktor pelepas melekat pada situs A pada kodon stop. Nah, Polipeptida dilepaskan dari RNA transfer di sisi D, kemudian subunit ribosom terlepas. akhirnya rantainya terlepas. Tujuan translasi adalah untuk menghasilkan polipeptida cepat dan akurat. Rantai polipeptida tadi yang terlepas itu kan Polipeptida ini. menjadi protein. Nah, akhirnya dari ini nanti akan menjadi protein Ada enzim pencernaan disekresikan ke dalam perut atau usus. melalui badan Polipeptida Golgi. diterjemahkan ke dalam retikulum endoplasma, Mm-mm. diubah saat melewati Golgi. Golgi. Oke. Jadi itu prosesnya modifikasi akhir itu terjadi pada badan Golgi yang kemudian hasil akhir itu menjadi protein.
Paham? Paham. Bagian besar tubuh diproduksi melalui proses transkripsi dan proses translasi. Nah, sudah. Nah, sebelum kita sebelum saya kasih tugas kalian, apa? Dari proses sintesis protein itu dibagi menjadi 2 tahap. Apa aja? Apa? Transkripsi dan translasi. Ya. Keduanya itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu inisiasi, elongasi, terminasi. Ayo, terus komponen apa aja yang paling berperan dalam proses sintesis protein? Apa aja? DNA, RNA, polimerase. Oke, betul. Nah, setelah itu kesimpulan pada pelajaran kita hari ini yaitu adalah proses sintesis protein adalah proses pembentukan protein. Itu lebih simpelnya supaya kalian lebih paham, lebih mudah paham gitu ya. Komponen yang terkandung yaitu adalah DNA, RNA. Yang paling berperan yaitu adalah DNA, RNA, dan RNA polimerase. Nah, tahap proses sintesis protein itu ada 2, yaitu transkripsi dan translasi. Betul sekali. Nah, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan dulu. Udah paham kan ya? Iya. Paham. Oke. Alhamdulillah udah paham. Nah, saya ada tugas kelompok buat kalian yaitu membuat media sintesis protein berupa struktur DNA kemudian dipresentasikan. Ini untuk minggu depan ya. Jadi kalian bikin kelompok. Di sini kan ada 20 anak. Jadi satu kelompok itu ada 4 orang. Jadi ada 5 orang. Absen 1 sampai 4, kelompok 1 dan seterusnya. Jadi ada 5 kelompok ya. Itu nanti dipresentasikan medianya apa saja dan yang paling bagus nanti nilainya juga akan bagus dan ada hadiah. Itu untuk materi minggu depan. Sudah paham kan ya dengan tugas kelompoknya? Sudah. Attention please. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Ya, paham kan ya? Ya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.